Puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa di minggu terakhir di bulan Januari di tahun 2024, sungguh begitu cepat waktu-waktu yang kita lewati, dan saya berharap, saya berdoa setiap kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita akan masuk di dalam khotbah terakhir dari seri khotbah Welcome series, di mana kita belajar tentang visi misi dari gereja kita, komunitas kita di tempat ini. Dan misi terakhir dari komunitas kita di tempat ini adalah melalui Injil kita memiliki kerelaan untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita, memuridkan keluarga kita, memuridkan pasangan, memuridkan anak-anak kita. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Saya beri judul kerelaan untuk memuridkan. Saudara, bicara tentang memuridkan, mungkin sebagian besar di antara kita asing atau jarang mendengar kata memuridkan. Kalau kata murid itu cukup sering, tapi kata memuridkan itu mungkin cukup jarang terdengar oleh kita. Ya, dan apa sih memuridkan gitu ya? Kita akan bahas secara singkat tentang memuridkan ini, saudara. Kita melihat di ayat yang pertama di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Kita baca sama-sama ayat ini 1 2 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, ini merupakan pesan atau pesan wasiat lah gitu ya. Sebelum Yesus naik ke atas sorga, ini merupakan penggalan perintah terakhir dia kepada murid-muridnya. Perintah ini diawali dengan statement Yesus bahwa kepadaku diberikan kuasa di bumi maupun di sorga. Yesus membuka statementnya dengan sebuah pernyataan bahwa Allah Bapa memberikan kuasa terbesar di bumi dan di sorga kepada pribadiku, kata Yesus. Ya, dan baru setelah itu Yesus katakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, lewat ayat ini kita bisa tahu bahwa Yesus merupakan pemegang kuasa tertinggi di bumi dan di sorga. Yesus merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam dunia saat ini dan dunia yang akan datang. Jadi saya berdoa, berharap tidak ada lagi yang takut sama yang namanya kematian. Ya. Karena di dunia yang akan datang itu, di sana ada Yesus yang paling berkuasa dan dia telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Saudara, lewat ayat ini kita tahu bahwa pemegang kuasa tertinggi di bumi dan di sorga itu memberi wasiat kepada murid-muridnya untuk memuridkan. Namanya wasiat itu merupakan pesan yang sangat penting, pesan yang sangat urgent untuk dikerjakan dan dilakukan. Saudara, menjadi murid Yesus itu adalah anugerah. Kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah. Amin. Kenapa? Karena Yesus itu adalah pemegang kuasa tertinggi di bumi maupun di sorga. Betapa bangganya kita misalnya ketika kita kenal dengan seorang pejabat, kenal dengan salah satu capres atau cawapres yang tadi kita nyanyikan, udah gitu WL-nya begini lagi, jadi selama-lamanya amin gitu ya. Selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Begitu bangganya kita ketika kita kenal dengan seorang yang memiliki kedudukan, posisi, jabatan, ketenaran yang begitu luar biasa, saudara. Saya mau katakan, kita mengikuti Yesus itu merupakan sebuah hal yang privilege yang sangat luar biasa. Amin. Menjadi murid Yesus merupakan privilege yang sangat luar biasa karena Dia yang berkuasa di bumi dan di sorga mau mengangkat kita dengan segala keterbatasan kita untuk menjadi muridnya.
Dan ketika kita menyadari bahwa Yesus itu adalah sesuatu pribadi yang sangat luar biasa, dan kita menyadari menjadi muridnya adalah privilege, maka saudara perhatikan, menjalankan perintahnya dalam konteks ini memuridkan, seharusnya ini nggak jadi beban buat kita. Amin. Ketika kita sadar bahwa yang memberi perintah itu adalah yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang memberi perintah itu adalah Yesus yang sangat luar biasa, seharusnya memuridkan bukanlah menjadi beban, tapi ini menjadi satu kepercayaan yang membuat hati kita ini bersukacita untuk mengerjakan dan melakukannya. Seringkali kita merasa terbebani oleh kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita bertanya gini, mana katanya mengikuti Yesus aku menjadi orang merdeka. Tapi hari ini kehidupanku dijejelin gitu ya, dengan berbagai-bagai aturan, berbagai-bagai firman Tuhan. Malah hari ini datang ke gereja, malah ditambahin lagi tentang perintah, tentang memuridkan. Ya, mari kita sama-sama sadari bahwa menjadi pengikut Yesus itu merupakan sebuah privilege yang sangat luar biasa. Maka kita akan melihat bahwa perintahnya bukan sebagai suatu beban, tapi ini merupakan satu kepercayaan yang luar biasa yang Dia percayakan kepada kita. Memang Yesus tidak menjelaskan secara gamblang tentang definisi dari memuridkan itu apa. Tapi lewat ayat ini, khususnya di ayat yang ke-19, kita tahu bahwa esensi dari pemuritan itu, ayat 20 di sini dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Katakan ajarlah. Inilah esensi memuridkan, saudara. Berarti Tuhan mau lewat kehidupan murid-murid Yesus itu mereka mengajarkan kepada lingkungannya, mengajarkan tentang apa yang Yesus lakukan, mengajarkan apa yang Yesus telah ajarkan sebelumnya kepada mereka. Bapak Ibu, kata ajarkanlah di sini itu bahasa aslinya adalah didasko. Didasko itu bukan sebatas mengajar, tetapi didasko itu artinya mendidik. Katakan mendidik. Apa bedanya mendidik dan mengajar? Kalau mengajar itu cenderung satu arah, mengajar itu cenderung bicara masalah pengetahuan. Betul ya? Baik, benar, boleh, tidak, gitu ya. Salah, benar, gitu ya. Baik, tidak baik, boleh atau tidak. Itu ajar, knowledge. Tapi yang dimaksud oleh Yesus, ajarlah mereka melakukan, ini bukan bicara tentang teori aja, tapi bicara tentang mendidik. Di mana di balik kata mendidik itu ada esensi tentang mendampingi. Di balik kata mendidik itu ada sebuah kata lain, yaitu meneladankan. Di balik kata mendidik itu ada pengertian, yaitu mendukung. Dimulai dengan kita mengajar yang benar dan tidak benar. Lalu kita mendampingi orang yang kita ajar. Lalu kita menjadi teladan menghidupi apa yang kita ajar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita menjadi orang yang mendukung. Katakan mendukung. Mendukung orang-orang yang kita didik, yang kita teladankan untuk mereka menghidupi apa yang kita hidupi. Yang mungkin hari ini kita sering dengar dengan kata support system gitu ya. Ada support system, kita bayangkan ketika kita di dalam masalah, kita di dalam pergumulan, lalu tidak ada orang yang mau berjalan bersama kita, mau menangis bersama kita, mau mendukung kita untuk melewati fase itu terasa sangat berat. Tapi ketika kita ada support system di sekitar kita, maka perubahan itu merupakan sesuatu yang asik, saudara. Ya, ini bicara tentang ajarlah, bicara tentang memuridkan. Yang dimaksud oleh Yesus adalah mendidik. Kita mendampingi orang yang kita ajar. Ya, namanya mendampingi itu dibutuhkan kerelaan. Betul ya? Kalau Bapak Ibu mau jalan cepat, jalan sendiri. Cepat. Tapi kalau Bapak Ibu mau jalan bersama-sama, mungkin perjalananmu akan terhambat.
Tapi justru di situ engkau tidak berjalan sendiri, engkau tidak cepat sendiri, tapi ada orang-orang yang mengalami pertumbuhan bersama dengan engkau. Inilah pemuritan yang Yesus inginkan, yang Yesus harapkan dihidupi oleh murid-muridnya, menjadi teladan dan mendukung. Ternyata saudara, pesan ini itu sangat mirip dengan apa yang ada di dalam kitab Ulangan 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata gini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudara, ayat ini sering kali kita baca bagaimana orang tua harus mengajarkan secara berulang-ulang. Tapi saya mau ingatkan, jangan lupa, kalau Bapak Ibu baca di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, 2 ayat sebelum ini, di situ menceritakan gini, engkau kasihilah Tuhan Allahmu. Oke? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan seterusnya. Kasihilah, baru setelah itu ada perintah untuk ajar. Artinya apa? Terlebih dahulu kita menjadi seorang yang mengasihi Tuhan, dan lewat teladan hidup kita selain mengajar dengan perkataan, kita memberi contoh, memberi teladan kepada sekitar kita bagaimana kehidupan yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dan lewat 2 ayat ini di slide saya tuliskan, ternyata Bapak Ibu, memuridkan itu bukanlah pesan yang baru, tetapi memuridkan itu merupakan pesan yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Itu merupakan pesan yang penting untuk kita tangkap sama-sama, dan itu merupakan pesan yang penting untuk kita hidupi. Maka dari itu di awal saya jelaskan bahwa perintah memuridkan itu datang dari murid Yesus yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Berharap, saya berdoa dengan pemahaman itu, Yesus sebagai yang berkuasa di bumi dan di sorga, kita melihat menjadi pengikutnya ada privilege dan melakukan kehendaknya, itu merupakan satu keindahan. Itu merupakan satu kepercayaan, bukanlah suatu beban yang membuat hidup kita terasanya begitu berat untuk dijalani. Karena diberi perintah untuk memuridkan. Itu dari sisi Yesus. Hari ini kita juga mau belajar dari seorang rasul, di mana hidupnya penuh dengan kerelaan untuk memuridkan. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan mana yang harus kupilih aku tidak tahu, kata Paulus. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi, diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju, supaya kamu semakin bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. 2 slide ini kita udah baca ya, dan mungkin kita beberapa kali mendengarnya. Mari kita renungkan lewat 2 pertanyaan. Bagaimana sih perasaan Paulus ketika menulis ini? Ketika dia tulis, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup harus berbuah. Gitu ya. Aku didesak dari 2 pihak. Aku nggak tahu, lebih baik, lebih senang gitu ya, lebih pengen aku kembali ke rumah Bapak, tetapi lebih perlu untuk aku hidup. Bapak Ibu, kira-kira perasaan Paulus ketika menulis tulisan tadi, sukacita atau dalam kesedihan yang luar biasa? Saya ulangi ya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, aku didesak dari 2 pihak. Ya, pengennya sih diam bersama-sama dengan Kristus. Aduh, kangen banget tuh Paulus sama pribadi Kristus yang adalah penebusnya. Tapi lebih penting
lebih perlu bagiku untuk aku tinggal bersama-sama dengan kamu. Kira-kira Paulus tulis itu dalam kondisi hati sukacita atau sedih? Sedih. Kenapa sedih? Terpaksa. Ada yang punya pandangan lain? Pak David? Mungkin Pak David pernah, karena bagiku hidup adalah Kristus, gitu. Mati adalah keuntungan, gitu. Pernah. Waduh, istrinya sayup-sayup terdengar mau mati katanya gitu. Enggak ya. Oke. Kalau kita lihat sepintas dari ayat ini, hati Paulus dikuasai oleh kesedihan. Kita akan lihat ya di bagian berikutnya. Saya mau nggak jawab dulu ya. Pertanyaan yang kedua, lewat bagian yang tadi kita baca, kita lihat bagaimana sih Paulus memaknai kehidupannya. Bagaimana Paulus memaknai kehidupannya? Menarik. Paulus memaknai kehidupannya bukan terfokus kepada diri sendiri. Dia memaknai kehidupannya untuk menyenangkan Tuhan. Dia memaknai hari-hari yang Tuhan percayakan untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus yang telah mengutus aku. Ya. Kalau Yesus pernah berkata gini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku di kitab Yohanes. Bagi Paulus, ya, kesukaanku, kegemaranku, hidupku, sisa waktu hidupku, aku mau pakai, aku memaknai kehidupan sebagai kesempatan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadaku. Di slide saya tuliskan. Bapak Ibu, tahu nggak? Paulus tulis hidup. Kalau hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan, gitu ya. Itu Paulus tulis di mana? Di kafe mewah? Di penjara. Paulus tulis di penjara surat yang tadi kita baca. Di sini menunjukkan ketika keindahan Kristus, ketika Injil itu memarinasi. Kemarin kita di Komsel bahas tentang marinasi dan terbayang-bayang nikmatnya daging gitu ya. Setelah dimarinasi gitu ya. Ketika keindahan Kristus itu melumuri, menyerap, meresap sampai ke tulang. Maka yang terjadi bagi kehidupan Paulus adalah perubahan dia dalam memaknai kehidupan. Hari ini kita memaknai kehidupan sebagai apa? Kita memaknai hari-hari kita ini sebagai apa? Ketika kita memaknai kehidupan hari-hari kita sebagai kesempatan untuk menyenangkan pasangan kita. Ketika kita lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan pasangan kita, taunya respon pasangan tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang terjadi? Kecewa. Ketika kita memaknai kehidupan ini sebagai kesempatan untuk mencari uang yang banyak. Waktu kita udah mencapai uang yang banyak, rekening kita, waduh, rekening kita sampai saldonya error karena saking banyaknya gitu ya. Terus kita lihat scrolling Instagram. Taunya ada orang yang lebih kaya dari kita. Apa yang kita rasakan? Senang, bahagia, atau jadi susah hati? Panas hati. Karena orang lain lebih kaya. Sebelumnya senang uangnya banyak. Begitu lihat orang lain uangnya lebih banyak. Uang yang banyak itu yang kita punya seolah-olah gak ada apa-apanya. Ketika kita memaknai hidup sebagai kesempatan untuk kita mencari ketenaran. Followers kita, centang biru gitu ya. Anak-anak muda tahu, ngerti ya centang biru ya di Instagram. Kayaknya kalau udah centang biru tuh, wow, wah luar biasa. Taunya lihat scrolling Instagram, ada logo baru, centang birunya 2. Waktu lihat orang centang birunya 2, apa yang terjadi? Haridang, Bapak Ibu, panas. Ya, saya mau katakan. Ketika kita memaknai kehidupan untuk mengejar sesuatu yang fana, mengejar sesuatu yang fana, kita akan menemukan kekecewaan. Kita akan menemukan kekecewaan. Dan hidup kita dikejar-kejar.
Wah, udah kaya nih, banyak uangnya. Lihat orang lain lebih banyak. Wah, kerja lagi, kerja lagi. Taunya lagi semangat kerja, belum nikmati sepeser pun udah mati duluan. Ya. Taunya udah begitu kerja, udah banyak uangnya. Ajak anak-anak buat main. Anak-anak udah gak mau. Karena udah punya asiknya sendiri. Karena ketika anak-anak masih kecil, kita sibuk cari uang. Waktu uang udah banyak, kita pikir kita bisa senengin anak kita. Kita ajak anak kita buat main. Anak kita bilang gini, gak usah Pak, minta aja mentahnya. Nyeri, mual bisa diubaran. Sakit. Lewat Paulus. Kita lihat. Ketika keindahan Kristus memenuhi kehidupannya, memarinasi kehidupannya. Yang terjadi di dalam kehidupannya adalah apa? Dia memaknai kehidupan untuk kekekalan. Amin. Hidup adalah Kristus, kata Paulus. Lalu Paulus juga katakan, hidup adalah memberi buah. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang kehidupan yang mendatangkan kemajuan iman dan sukacita dalam iman bagi lingkungan. Paulus bilang gini, kalau aku hari ini ada, aku hari ini harus hidup, aku tahu bahwa aku masih punya tugas gitu ya. Aku akan tinggal bersama-sama dengan kamu lagi dan kamu sekalian supaya kamu menarik. Kalau aku harus hidup itu supaya kamu mengalami kemajuan dalam iman, mengalami sukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu akan Kristus itu akan semakin nampak. Paulus memaknai kehidupannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa lingkungan maju dalam iman, bersukacita dalam iman. Bapak Ibu, saya harus katakan, untuk Paulus menghadapi atau Paulus menghidupi perintah Tuhan untuk memuridkan, Paulus diperhadapkan dengan pilihan lebih enak mati daripada hidup. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus dengan sukacita menerima apa yang Tuhan percayakan, yaitu untuk dia melanjutkan perjalanan hidupnya. Di slide saya tuliskan, Bapak Ibu, ketika Injil memarinasi kehidupan kita, maka worldview kita, sudut pandang kita tentang Allah itu akan berubah. Ketika Injil memarinasi kehidupan kita, maka sudut pandang kita terhadap diri sendiri itu akan berubah. Worldview kita terhadap masalah dan lingkungan itu akan berubah. Nilai hidup kita berubah, prioritas hidup kita berubah. Akhirnya tindakan kita berubah. Mungkin tahun ini kita akan banyak lihat hal ini. Kita akan terus diingatkan akan hal ini. Yes, yang mengubahkan kita adalah Roh Kudus. Saya percaya. Tapi bagaimana Roh Kudus bekerja? Bukan bim salabim. Ada sebuah perjalanan, inilah perjalanannya. Roh Kudus mengingatkan kita akan keindahan Kristus. Akhirnya kita melihat Tuhan itu bukan sebagai sosok pemuas kebutuhan. Banyak orang memandang Tuhan dengan sudut pandang yang berpikir gini, oh, Tuhan adalah penolongku di kala kesesakan, di kala kesukaan. Nanti dulu ya Tuhan. Gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan sebagai alat sebagai pribadi di mana kita bisa berseru banyak-banyak untuk kita meminta banyak-banyak. Dan worldview terhadap diri sendiri. Oh, aku ini sebagai pribadi yang harus diberkati oleh Tuhan. Kebalik ya. Tuhannya adalah kita, dia itu adalah hamba. Bisa nangkep? Itu worldview dunia kebanyakan seperti itu. Tapi ketika Injil menguasai kehidupan, keindahan Yesus menguasai kehidupan Paulus, worldview-nya berubah. Oh, Yesus itu adalah pribadi yang harus aku layani, bukan aku harus kejar-kejar pengikutnya untuk aku bunuh. Oh, Yesus itu, diriku ini adalah pribadi yang sudah diampuni. Diriku adalah pribadi yang diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Akhirnya dia memandang pemenjaraan sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. Value-nya berubah, prioritasnya berubah, dan tindakannya berubah. Saya percaya ini yang menjadi kerinduan setiap kita ya. Kita rindu worldview kita berubah.
Kita rindu nilai hidup kita berubah, prioritas hidup kita berubah, tindakan kita berubah. Itu hanya bisa terjadi ketika kita terus diingatkan dan mengingat akan keindahan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada si Paulus ini. Apa yang menjadi kerinduannya di dalam kehidupannya? Next. Dia sangat rindu mendatangkan kemajuan Injil bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam keindahan Kristus, saudara. Hidup Paulus, dia dedikasikan untuk kemajuan iman lingkungannya. Wow. Seringkali kita memilih apa yang nyaman bagi diri kita. Tapi Paulus, karena keindahan Kristus menguasai kehidupannya, dia punya kerelaan untuk dia peduli terhadap kemajuan iman orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bukan cuma percaya aku diselamatkan. Dia punya kerelaan, punya antusias untuk membawa orang-orang di sekitarnya juga mengalami keselamatan yang telah dia alami. Ini kehidupan Paulus. Di slide saya tuliskan Filipi 1 ayat 12 sampai ayat 13, beberapa ayat di atas sebelum yang tadi kita baca sama-sama. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Saudara, permasalahan ketidakadilan yang dialami oleh Paulus. Dia memberitakan Injil, tapi seolah-olah Tuhan gak bela, dia malah masuk penjara. Bagi Paulus, itu merupakan satu arena untuk kemajuan Injil boleh semakin terjadi. Kalau Bapak Ibu baca perikop itu, di situ Bapak Ibu akan menemukan kemajuan Injil ini apa? Orang-orang yang di istana jadi tahu aku dipenjara karena Kristus. Akhirnya mereka bertanya-tanya, siapa sih Kristus? Kok Paulus sampai berani dipenjara karena Kristus itu? Orang yang tadinya gak kenal Kristus, lewat pemenjaraan Paulus, mereka bisa kenal Kristus. Itulah kemajuan Injil. Yang tadinya gak tahu kebenaran, jadi mendengar kebenaran, itu pun merupakan sebuah kemajuan. Dan kalau Bapak Ibu baca lagi, di situ Bapak Ibu akan menemukan bagaimana Paulus katakan, ada orang-orang yang semakin berani memberitakan Injil karena pemenjaraanku. Orang-orang yang tadinya udah tahu kebenaran, udah tahu Injil, namun tadinya lebih terfokus kepada diri sendiri. Ketika melihat pemenjaraan Paulus, ternyata pemenjaraan Paulus itu membakar semangat mereka untuk mereka berani memberitakan Injil. Itulah kemajuan Injil. Bapak Ibu, dalam memuridkan, bukan mulut yang berbicara banyak. Dalam pemuridan, kehidupan kita itu bicara banyak. Kehidupan kita, perubahan hidup kita itu bicara banyak untuk kemajuan Injil. Perubahan hidup kita itu berbicara banyak untuk pertumbuhan, untuk kemajuan iman orang-orang di sekitar kita. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, perubahan hidupmu itu sangat dapat menolong kemajuan Injil, kemajuan iman orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya. Hari ini ada yang saya senang sekali, ada yang datang bersama dengan pasangan dan anak-anaknya. Ada yang datang sendiri, nggak apa-apa. Yang datang sendiri, saya mau kasih tahu ya. Di rumah engkau dinantikan, bukan sekedar makananmu yang akan kau beli sepulang ibadah untuk makan di rumah. Tapi yang lebih mereka rindukan dan mereka nantikan adalah perubahan hidupmu setelah engkau mendengar Injil. Pak David di sini bisa lihat istri sama anaknya dengan jelas ya. Dari samping gitu ya. Di samping kita, di depan kita ada istri kita, ada anak kita, ada suami kita. Kita beribadah bersama-sama. Saya mau katakan, dalam hati mereka tersimpan kerinduan. Hidupmu semakin berubah. Mari. Pernikahan adalah sebuah wadah di mana Tuhan berikan kita kesempatan untuk lewat hidup kita, kemajuan Injil boleh dirasakan oleh pasangan dan anak-anak kita. Amin.
Saya sangat bersyukur. Ya, lagi-lagi lah, Pak David lah paling tahu ya. Dulu saya nggak maunya jadi anak pendeta itu, wah Pak David yang paling tahu. Udah sabar. Nges lah sak. Terima. Saya nggak mau Bapak Ibu jadi anak pendeta. Tapi hari ini saya harus katakan, saya sangat bersyukur. Karena saya bukan ada sebatas di rumah tangga hamba Tuhan. Tapi saya ada di tengah lingkungan di mana mereka terlihat dengan jelas mengalami perubahan hidup. Saya lihat mami saya mengalami perubahan hidup. Saya lihat papi saya mengalami perubahan hidup. Saya lihat engkong saya lihat emak saya lihat banyak orang di sekitar saya. Mereka mengalami perubahan hidup dan akhirnya itu jugalah yang mendorong saya dengan pertolongan Roh Kudus untuk menyadari, ayo sak. Dan akhirnya saya mengalami kemajuan iman. Jika saudara katakan, wah aku gak punya orang tua sepertimu Yusak, aku gak punya lingkungan sepertimu Yusak. Saya mau katakan, Jerusalem Community Church adalah berkat bagi dirimu, bagi hidupku, untuk kita sama-sama melihat perubahan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Amin. Di slide saya tuliskan, keindahan Injil memampukan Paulus merelakan kehidupannya untuk menjadi alat peraga untuk membawa lingkungan semakin maju dalam iman. Pemenjaraan yang tadinya begitu menyedihkan, pemenjaraan yang tadinya begitu menyakitkan, tapi karena keindahan Kristus jauh lebih indah, akhirnya Paulus bisa melihat itu sebagai sarana untuk membawa kemajuan iman orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, saya mau katakan, relakah hidupku dipakai oleh Tuhan untuk kemajuan iman orang-orang di sekitar kita? Mari. Kuncinya bukan ringan beratnya masalah pergumulanmu. Kuncinya adalah pandang terus keindahan Kristus yang kita sebut dengan Injil. Maka di situ kita akan menemukan itu jauh lebih indah dari penderitaanku. Kita fokus ke sana akhirnya lewat hidup kita. Orang akan melihat kemajuan iman, perubahan hidup, dan lewat hidup kita kemajuan iman boleh dirasakan orang di sekitar kita. Saya pernah mendengar satu kesaksian Bapak Pendeta Dwi Waspodo. Ada yang tahu ya? Tahu ya, semua hampir semua tahu ya. Yang beliau mengalami agak badannya nggak sempurna, tangannya cuma sampai siku. Jadi pegang mic tuh gini, ya. Suatu hari beliau mau pergi pelayanan. Di jalan beliau keluar mobil, disabet dari belakang. Das! Saya lupa berapa patahan di punggungnya. Yang pasti punggungnya ini menjadi tercacah. Patah-patah beberapa bagian lah. Wah, Bapak Ibu. Keluarganya mengalami kesedihan dan pengemudi mobil penabrak itu kabur. Ya, tapi tahu Bapak Ibu, di saat itu, di masa itu, Pak Dwi Waspodo sedang membina, mementor satu keluarga yang kerasnya ampun. Keras hatinya ampun untuk melihat keindahan Kristus, untuk melihat kebaikan Kristus. Ini keluarga ini sulit sekali. Di tengah fase itu, di tengah Pak Dwi Waspodo ini mementor keluarga itu, Pak Dwi Waspodo mengalami musibah yang sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keluarga itu menjenguk Pak Dwi Waspodo. Ketika keluarga itu menjenguk Pak Dwi Waspodo ceritakan kondisi tubuhnya. Dan Pak Dwi Waspodo katakan gini, aku mengampuni penabrakku. Aku gak tahu rencana Tuhan apa lewat musibah ini. Tapi yang pasti, Tuhan Yesus tetap baik. Tahu Bapak Ibu? Mulai saat itu, keluarga itu dipulihkan. Mulai saat itu keluarga itu memberi diri untuk hidup lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ini yang saya katakan alat peraga. Relakah Bapak Ibu diizinkan oleh Tuhan masuk dalam masalah pergumulan untuk menjadi alat kemajuan iman
orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan takut. Setiap kita semua punya masalah. Karena komunitas kita tidak terlalu besar, ya saya cukup tahulah masalah-masalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah Bapak Ibu Saudara sekalian itu bukan masalah yang ringan. Masalah yang begitu pelik, masalah yang begitu sulit, masalah yang begitu menyesakan. Tapi izinkan saya berkata sore hari ini, itu Tuhan izinkan karena Tuhan mau pakai hidupmu menjadi alat peraga Tuhan untuk kemajuan iman orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Saya berdoa, keindahan Kristus itu menjamah kehidupan kita sehingga kita seperti Paulus punya kerelaan untuk memberi diri dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat peraga kemajuan iman bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, next. Paulus katakan gini. Dalam Injil kita dimampukan melihat pergumulan sebagai alat untuk membawa diri kita dan lingkungan kita semakin maju dalam iman. Yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir biasanya 20 menit lagi. Oke. Yang kedua, Paulus bilang gini, kalau aku harus hidup hari ini aku tahu bahwa aku harus bersama-sama dengan kamu supaya kamu maju dalam iman dan bersukacita dalam iman. Menarik. Bapak Ibu, dalam keindahan Kristus, Paulus semakin terkagum sehingga ia bersukacita dalam iman. Bahkan sukacita itu terimpartasi bagi lingkungannya. Kalau Bapak Ibu tadi katakan ayat yang tadi kita baca di atas itu, bagaimana perasaan Paulus? Mungkin Bapak Ibu melihat, oh Paulus sedang sedih menulis itu. Tapi izinkan saya katakan hari ini, Paulus menulis itu dengan hati yang penuh sukacita, sekalipun dia di dalam penjara, dia di dalam penyanderaan, dia dalam kondisi yang mungkin, oh kayaknya kok Tuhan gak bela. Tapi dia mengalami sukacita yang luar biasa. Ketika dia menulis, hidup bagiku adalah Kristus. Kalau aku harus hidup, aku menghasilkan buah. Aku diperhadapkan dua pilihan, aku pengennya mati, ketemu sama Yesus gitu ya. Tapi aku lebih penting bagiku untuk aku hidup. Paulus tidak menulis itu dalam duka cita. Ya, terima kasih buat jawaban tadi. Gak apa-apa. Ya. Dia menulis itu bukan karena terpaksa. Tapi keindahan Kristus membuat hatinya melihat bahwa hidupku itu lebih penting daripada kenikmatanku. Kemajuan iman lingkungan, sukacita lingkungan dalam menghidupi iman itu jauh lebih penting daripada aku berjumpa dengan Yesus. Kita lihat ayatnya. Filipi 1 ayat 18, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, gak apa-apa aku di penjara. Sebab bagaimanapun juga, apa? Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Wow! Pemenjaraan itu gak bikin Paulus kecil hati. Pergumulan itu gak bikin Paulus kecil hati. Gak bikin Paulus merenung, meratapi diri dalam kesedihan. Tapi justru itu membawa Paulus bersukacita. Karena lewat pemenjaraannya Injil semakin terkabarkan. Lewat pemenjaraannya dia bersukacita. Karena apa? Ada orang-orang yang baru yang muncul, yang berani memberitakan Injil. Ibaratnya ginilah Bapak Ibu ya. Kemarin kita pelayanan ke penjara. Ya. Biasa yang main keyboard di sini Cidiana sama Devi. Gitu ya. Ketika kita harus ke penjara, orang yang masuk penjara itu terbatas. Dan dari antara orang-orang yang masuk penjara ini hanya satu yang bisa main keyboard. Akhirnya ketika nggak ada lagi yang main keyboard, muncullah Bro Andri yang main keyboard. Karena cuma dia yang bisa main keyboard. Sama. Ketika Paulus ada di luar penjara, dia memberitakan Injil. Nggak banyak orang yang memberitakan Injil karena merasa gini, udahlah Paulus aja yang jalan lah. Paulus hebat lah, mujizat terjadi dan sebagainya. Tapi ketika Paulus masuk penjara, orang-orang muncul kerinduan dalam hatinya. Kalau enggak Paulus, sekarang Paulus ditahan. Berarti tugas itu sekarang ada bagiku. Itu kemajuan iman. Itu yang membuat Paulus bersukacita sekalipun dia ada di dalam penjara. Saudara, di slide saya tuliskan. Kita renungkan ini sama-sama. Ketika dalam menghidupi kebenaran,
Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menghidupi kebenaran, kita melayani Tuhan, tapi kita penuh dengan keluh kesah, menunjukkan bahwa kebenaran dan melayani Tuhan itu merupakan suatu beban yang begitu menyusahkan. Waktu kita taat sama firman Tuhan, tapi kita di belakangnya keluh kesah. Pernah ketemu sama orang kayak begitu? Jujur ya, jujur dalam berusaha. Aing geus jujur teh kalakah kuku lutus. Aing macam jujur jadi weta teu meunang kan. Ari kamu gitu ya. Bisa pernah ketemu sama yang kayak gitu ya? Melayani Tuhan. Datang sih ke gereja. Tapi kuku lutus. Kebaktian, datang sih kebaktian. Tapi sebelum kebaktian di rumah. Aing mah jam 4, jam 3 kudu pelayanan. Sebel. Di rumahmu ada sorot mata yang mengamati keluh kesahmu. Kuping-kuping yang mendengar jeritan-jeritanmu berkeluh kesah. Orang-orang yang mendengar itu, orang-orang yang melihat itu akan berkata gini, melayani itu tidak menyenangkan. Betul? Geningan hidup dalam iman itu tidak menyenangkan. Ketika jujur terus berkeluh kesah, jangan heran anak kita bilang gini, makannya gak usah jujur. Bisa nangkep Bapak Ibu? Makannya gak usah jujur. Di sekolah gak nyontek. Aku gak nyontek. Terus dapat nilainya kurang bagus. Terus kesel. Gara-gara aku gak nyontek. Paulus, dia rindu lewat hidupnya, dia memperlihatkan dan mempertontonkan sukacita menghidupi kebenaran. Hari ini, apa yang Anda pertontonkan? Apa yang saya pertontonkan? Ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada pergumulan, maaf saya tidak merendahkan. Yes, masalahmu berat, begitu menyesakan. Ya. Tapi ketika keindahan Kristus menguasai hidupmu dan menguasai hidupku, yang kita pertontonkan bukan keluh kesah. Yang kita pertontonkan bukan dumelan-dumelan yang tiada hentinya. Apa yang kita pertontonkan bagi lingkungan kita, bagi anak-anak kita? Ya. Saya dipertontonkan kehidupan satu jiwa pun di dalam gang pun harus dilayani. Satu jiwa pun itu berharga di mata Tuhan. Itu yang lingkungan saya pertontonkan kepada saya. Dan saya di situ melihat, begitu sukacita ya melayani Tuhan. Saya bersyukur beberapa tahun Bapak Pembina diizinkan oleh Tuhan ada di pengurusan Sinode Pusat. Dikirimlah beliau ke Papua, dikirimlah beliau ke Manado, dikirimlah beliau kemana-mana. Tapi di tengah kesibukan beliau, di tengah banyaknya keputusan yang harus beliau ambil, saya antar bandara, jemput ke Prima Jasa, subuh-subuh. Saya tidak pernah mendengar keluhan. Capek. Suatu kesempatan, saya bersama dengan Bapak Pembina dan Bapak Pendeta Timotius Ang. Bapak Timotius Ang waktu itu udah usianya mungkin ada sekitar 60 tahun. Maaf ya, jalan juga udah sakit karena beliau masalah di kaki. Saya ikut sama beliau, sama Bapak Pembina, kita ke Lampung. Waduh, jalan ajrut. Kita kira di sana disambut begitu meriah. Tempat yang bagus dan sebagainya. Ternyata saya melihat, aduh Bapak Ibu, hareudangna naujubillah bin jalik, aslina. Ibadahnya panas sekali. Saya amati dua orang ini. Kok bisa ya mereka sukacita ya? Akhirnya apa yang terjadi? Om Ang bilang gini, Yusak, ayo kamu semangat ya melayani Tuhan. Sukacita melayani Tuhan. Saya tidak hanya mendengar omongan Om Ang itu, tapi saya melihat kehidupan itu.
Sampai akhirnya ketika jalan pulang, Bapak Pembina tidur. Gantian saya yang suruh nyetir mobil sama Bapak Pembina. Di sini saya, wah sukacita melayani Tuhan. Wih, aku nyetirin pendeta deh ya. Sukacita nih melayani Tuhan gitu. Karena yang di samping dan di belakangku sukacita. Gitu. Bapak Pembina udah tidur. Om, ayo Om, tidur Om. Iya, Om tidur. Tapi saya lihat lagi, darah Yesus. Darah Yesus. Karena saking sukacitanya saya mengemudikan mobil, saya ambil jalur lain. Mendahului semuanya, dan itu mendatangkan ketidaksejahteraan bagi pendeta Timotius Ang. Sampai akhirnya pendeta Timotius Ang katakan gini, Yusak, kamu semangat sekali ya. Om senang lihat semangat kamu. Tapi udahlah, Om aja yang nyetir, gantian. Oh enggak, udah. Saya pelan-pelan. Saya sangat bersyukur. Tuhan izinkan saya melihat, menonton hidup yang demikian. Mari, pertontonkan itu yuk. Kalau engkau tidak melihat gambaran itu dalam hidupmu, di masa lalumu, jangan kecil hati. Keindahan Kristus sanggup mengubah. Biarlah dimulai lewat hidupmu, generasi di bawahmu, pasanganmu, melihat sebuah tontonan yang begitu indah. Saya undang pemain musik. Dan pertanyaan yang terakhir, adakah kekaguman kita akan keindahan Kristus itu terimpartasi bagi lingkungan kita? Adakah keindahan Kristus itu bisa terlihat oleh lingkungan kita dan dirasakan oleh lingkungan kita? Ini sangat penting. Saya mau katakan, anak-anak 6-12 tahun, 0-12 tahun, mereka sangat terbatas melihat siapa Yesus. Orang tua punya tugas untuk menunjukkan keindahan Kristus bagi anak-anakmu. Lewat apa? Lewat perubahan hidupmu. Keindahan Kristus dilihat oleh jemaat di Filipi lewat Paulus. Keindahan Kristus yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Pembina dilihat, dirasakan oleh saya. Tapi perenungannya, adakah Kifariel melihat dan menikmati keindahan Kristus lewat hidup kita, lewat hidup saya? Mari Bapak Ibu, semua kita punya masa lalu, semua kita punya kegagalan, semua kita punya kejatuhan, sisi gelap, masa lalu yang kelam. Tapi saya mau katakan, gelapnya masa lalumu, kelamnya masa lalumu, kejatuhanmu, itu tidak mengurangi keindahan Kristus bagi hidupmu dan bagi hidupku. Dan lewat keindahan Kristus itu, kita yang merasa tidak layak, kita bisa memperoleh status sebagai anak. Dan ketika kita punya status sebagai anak, kita melihat bagaimana Yesus begitu tulus mengasihi kita. Akhirnya hati kita ini berubah jadi rela. Dan ketika kita rela, lingkungan akan melihat keindahan Kristus, menikmati keindahan Kristus lewat kehidupan kita. Saya bersyukur di tengah komunitas kita ini ada Komsel yang hari-hari ini kita jalankan 2 minggu sekali dengan judul Sahabat Seperjalanan. Saya sangat bersyukur 2 minggu ini, 2 kali Komsel di bulan ini, di mana saya bisa melihat Injil mengubahkan. Amin. Bisa melihat Injil bekerja begitu luar biasa, keluar dari mulut pasangannya, bahwa dia sudah berubah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan saya rindu, kita yang ada di tempat ini gak banyak, kita boleh juga turut mendengar kesaksian-kesaksian pribadi-pribadi yang diubahkan oleh Injil. Karena itu mendatangkan kemajuan, vitamin yang sangat bagus buat kemajuan iman kita. Sukacita yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur buat sore ini.
kami boleh menerima pesan yang begitu indah dari Engkau yang berkuasa di bumi dan di sorga, untuk kami boleh memuridkan. Tuhan, kami orang-orang egois, Tuhan rubah hidup kami, sehingga kami punya kerelaan Tuhan, untuk memuridkan, membawa kemajuan iman orang-orang di sekitar kami, membawa mereka bersukacita dalam iman, lewat hidup kami yang terlebih dahulu bersukacita melayani dan menghidupi kebenaran. Kami manusia yang lemah, kami perlu topangan anugerah-Mu, untuk kami terus terkagum akan keindahan Kristus dan hidup kami diubahkan. Terima kasih. Pakai hidup kami menjadi alat peraga-Mu Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Dan setelah ibadah selesai ini Tuhan, kami berkesempatan memberi persembahan, baik onsite maupun online. Kami mau memberi bukan untuk diberkati. Kami mau memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib yang berkuasa mengampuni dan menyucikan hati nurani kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada sore hari ini buat saudara-saudara seiman kami yang sedang terganggu kesehatannya. Buat anak Joska dalam pemulihan kesehatan, terapi-terapi yang dijalani, kami berdoa dalam nama Yesus. Kasih dan kuasa-Mu menyertai Joska bersama dengan orang tua melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi. Berdoa buat Bro Edi yang sedang meriang. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang lebih tahu kondisi mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Turunlah damai sejahtera-Mu di tengah bangsa dan negara kami. Pemulihan yang dari Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik dan terindah tergenapi di tengah bangsa dan negara kami. Pemilu 2024 kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpilihlah pemimpin terbaik di mata Tuhan, dan teguhkan kami Tuhan, untuk kami memilih sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik. Kami mau menjalankan tugas sebagai warga negara, tanggung jawab kami sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya di hadapan Kau. Kami berdoa Tuhan buat komunitas Jerusalem Community Church. Pakai terus komunitas ini Tuhan untuk mengingatkan Injil, untuk mengingatkan kami akan keindahan Kristus. Karena kami percaya ketika hidup kami termarinasi oleh Injil, hidup kami berubah. Ada kerelaan, ada sukacita untuk kami menjadi pelaku firman, dan lingkungan boleh melihat kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau sama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rela dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan, ada menolong kami menjadi pelaku firman. Kami berdoa buat keluarga-keluarga, memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Memberkati pekerjaan, memberkati usaha, perekonomian, kesehatan, pergaulan, masa depan, pelayanan. Semua yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami untuk kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik daripada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.